di tengah peristiwa kasus ini yang mencekam karena digali itu walaupun tidak bisa dibuktikan, tapi dirasakan bahwa kasus ini sangat rapi dan di belakangnya itu memang sudah terlihat ada kekuatan. Nah, jadi sehingga di suasana mencekam ini muncul melengkapi kecurigaan peristiwa tahun 2016 itu ya sesuatu yang pelakunya itu tidak sebenarnya ya sangat nakal daripada pidana lain yang pada saat itu dianiaya dan seterusnya. Tiba-tiba Abi ini muncul menceritakan tentang pidana. Itu berarti melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para terpidana ya, bahwa mereka sebenarnya bukan pelaku dan mereka mengaku karena terpaksa, tidak kuat lagi dianiaya, dan itu muncul Pak Abi melengkapi cerita mereka. Dan memang Pak Abi juga dari curhatan mereka. Namun kalau orang tidak berani, tidak mungkin ya Pak Abi muncul menjelaskan, menceritakan seperti itu karena tadi suasananya itu mencekam ya. Nah, jadi Pak Abi muncul dengan statementnya, dengan pendiriannya bahwa memang juga pidana itu dia curhatannya Pak Abi menilai itu bohong ya, jujur melihat testimoninya bahwa mereka itu tidak bersalah, mereka tidak melakukan. Nah, kemudian mereka kenapa mengaku kan, kata Pak Abi, mereka bercerita ke Pak Abi bahwa karena udah tidak kuat lagi, karena gulung terus bahasanya kan gitu, sehingga mau nggak mau harus mengaku. Nah, Pak Abi beranilah menyampaikan ke publik sehingga aparat penegak hukum semuanya ini tahu, mendengar, mudah-mudahan ya, penegak hukum itu mempunyai hati nurani ya, apalagi khususnya nanti di Hakim Agung yang menangani peninjauan kembali ya, ketika nanti tujuh pidana itu adalah pidana melakukan peninjauan kembali, mudah-mudahan ya, cerita yang disampaikan dari dalil yang disampaikan oleh para terpidana dan cerita dari Pak Abi yang sudah menyebar, sudah mudah-mudahan bisa mengetuk hakim peninjauan kembali nanti apabila nanti terpidana ini melakukan peninjauan kembali, dan harapan terakhirnya mudah-mudahan bisa bebas. Nah, dari sisi hukum kenapa saya juga berharap dan yakin ya, karena dari putusan pengadilan yang 2016, dari putusan pengadilan atas nama Saka Tatal yang nomor 16, putusan pengadilan Rivaldi dan Eko nomor 13, dan putusan pengadilan Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, nomor 14, itu kalau dibaca putusannya itu terlalu sederhana, pembuktiannya juga terlalu simpel, artinya tidak terungkap dalam persidangan itu perencanaan pembunuhannya tidak ada, apalagi tidak kenal dengan korban ya, baik Eki maupun Tina. Hanya ada yang kenal pun itu tidak terbukti perencanaannya. Kan kalau pembunuhan berencana satu sama lain itu harus terungkap meeting of mind-nya, kesamaan niatnya harus terungkap. Nah, dibuktikan dengan kapan pertemuannya, perencanaannya kapan, membagi perannya apa, itu tidak terungkap. Nah, kemudian alat buktinya juga tidak ada yang saintifik, karena setiap hari tuduhan buktinya bukan buktinya tidak dilakukan tes DNA, namun bisa diponis tujuh-tujuhnya itu melakukan persetubuhan kan itu. Kemudian tidak ada rekaman CCTV, sehingga kalau saja ya, kasus 2016 itu terjadi seperti sekarang dikawal ya, sepertinya tidak mungkin diputus karena itu lemah. Tapi apa boleh buat, karena sudah menjadi putusan, maka putusan pengadilan harus dianggap benar sepanjang belum ada yang membuktikan sebaliknya. Makanya dengan informasi, dengan kemampuan, dan dengan dikawal ini mudah-mudahan peninjauan kembali pada terpidana ini bisa dikabulkan. Berarti keterangan dari Pak Abi almarhum ini sendiri sangat berpengaruh ya dalam kasus Vina ini? Ya, walaupun tidak disampaikan di persidangan karena Pak Abi keburu dipanggil yang maha kuasa, paling tidak mereka para penegak hukum ini ya, sudah pernah menonton, sudah pernah mendengar ya, kalimat Pak Abi yang dia dengan keberaniannya telah menceritakan di curhatan para terpidana. Jadi manusia itu kan punya hati. Contoh begini, hukum itu manusia ya, walaupun di fakta persidangan ada secara formalitas
Tapi terkadang hakim mengetahui dari berita bahwa kejadiannya nggak seperti itu. Hakim kan punya nurani, makanya selain dengan alat bukti, keduanya memutus itu dengan keyakinan. Nah, ketika ada informasi yang disampaikan oleh Pak Abi sudah masuk ke otak penegak hukum, maka ada keyakinan juga kan. Jadi keyakinan itu bukan berdasarkan fakta persidangan saja ya, tetapi keyakinan itu dari fakta persidangan, dari seseorang, dari kemudian dari informasi yang dihimpun yang masuk, itu akhirnya menimbulkan keyakinan, keraguan yakin gitu. Jadi sangat bermanfaat, luar biasa. Makanya kami dan saya datang kemari mewakili penasihat hukum Egy Setiawan dan saya pribadi ya, ini sebagai bentuk bela sungkawa untuk menyampaikan sungkawa kepada keluarga Pak Abi yang tinggal dan sebagai bentuk apresiasi, menghargai apresiasi keberanian Pak Abi dalam menyuarakan kebenaran.